Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan. Selamat memasuki akhir pekan. Mari dalam salam pagi hari ini kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan di kitab 1 Tawarikh pasal 18. Sesudah itu Daud memukul kalah orang Filistin dan menundukkan mereka. Lalu ia merebut Gad dan segala anak kotanya dari tangan orang Filistin. Dan Daud memukul kalah orang Moab sehingga orang Moab takluk kepadanya dan harus mempersembahkan upeti. Selanjutnya, Daud memukul kalah Hadadezer, Raja Zoba, dekat Hamat ketika ia pergi menegakkan kekuasaannya pada sungai Efrat. Daud merebut daripadanya 1.000 kereta, 7.000 orang pasukan berkuda, dan 20.000 orang pasukan berjalan kaki. Lalu Daud menyuruh memotong urat keting segala kuda kereta, tetapi dengan meninggalkan 100 ekor kuda kereta. Lalu orang Aram dan dari Damsyik datang menolong Hadadezer, Raja Zoba. Tetapi dari antara orang Aram itu Daud menewaskan 22.000 orang. Kemudian Daud menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di daerah orang Aram dari Damsyik. Dan orang Aram itu menjadi budak Daud yang harus mempersembahkan upeti. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Sesudah itu Daud mengangkut perisai-perisai emas yang dipakai oleh orang-orang Hadadezer, lalu membawanya ke Yerusalem. Dan dari Tibat dan dari Kun, yaitu kota-kotanya Hadadezer, Daud mengangkut amat banyak tembaga. Daripadanya Salomo membuat laut tembaga, tiang-tiang dan perlengkapan tembaga. Ketika didengar Tou, Raja Hamat, bahwa Daud telah memukul kalah seluruh tentara Hadadezer Raja Zoba, maka ia mengutus Hadoram anaknya kepada Raja Daud untuk menyampaikan salam dan mengucapkan selamat kepadanya, karena ia telah berperang melawan Hadadezer dan memukul kalah dia. Sebab Hadadezer sering memerangi Tou. Dan Hadoram membawa berbagai barang-barang emas, perak, dan tembaga. Juga barang-barang ini dikhususkan Raja Daud bagi Tuhan bersama-sama perak dan emas yang diangkutnya dari segala bangsa, yakni dari orang Edom, dari orang Moab, dan dari Bani Amon, dari orang Filistin, dan dari orang Amalek. Abisai anak Seruya menewaskan 18.000 orang Edom di lembah Asin. Lalu ia menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di Edom, sehingga seluruh Edom diperbudak oleh Daud. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Demikianlah Daud telah memerintah atas seluruh Israel dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. Yoab, anak Seruya, menjadi panglima, Yosafat bin Ahilud menjadi bendahara, Zadok bin Ahitub dan Ahimelek bin Abiatar menjadi imam, Sausa menjadi panitera, Benaya bin Yoyada menjadi panglima orang Kreti dan orang Pleti. Dan anak-anak Daud adalah orang-orang utama yang diperbantukan kepada raja. Tuhan yang memberikan kemenangan. Daud, Raja Israel yang terkenal itu, berhasil mengalahkan bangsa-bangsa yang berseteru dengannya. Kemenangan yang Daud peroleh memberi dampak besar bagi Israel dan bagi pembangunan Bait Allah. Israel menjadi bangsa yang besar dan diakui keberadaannya. Dan barang-barang rampasan atau upeti yang diterima oleh Daud kelak dipergunakan oleh Salomo anaknya untuk membuat berbagai perkakas di Bait Allah. Yang menarik adalah dalam pasal 17 ini dinyatakan sebanyak 2 kali bahwa Tuhanlah yang membuat Daud menang dalam setiap peperangan. Lawan Daud bukanlah bangsa yang lemah, tetapi Tuhan yang Daud sembah membuat Daud sanggup mengalahkan bangsa-bangsa itu. Daud sendiri mengakui bahwa Tuhanlah yang membuatnya menang dalam berbagai peperangannya. Itu semua terjadi karena Daud dikenal sebagai raja yang berpaut hanya kepada Tuhan Allah Israel. Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, dari sini kita bisa belajar 2 hal. Yang pertama, bahwa untuk segala keberhasilan yang kita raih semata-mata terjadi oleh karena pertolongan Tuhan. Kekuatan, kemampuan, keterampilan, dan upaya kita tidak akan berhasil tanpa perkenanan Tuhan. Maka mari syukurilah karya Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Yang kedua, kita belajar bahwa perkenanan Tuhan diberikan kepada orang yang setia berpaut kepadanya. Maka
Janganlah kita kemudian menjadi jauh dari Tuhan, melainkan tetaplah taat dan setia kepadanya, agar Ia memberkati setiap langkah yang sedang kita tapaki. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk firman yang kami renungkan pada pagi hari ini. Tolonglah kami agar menjadi umat yang setia kepada Tuhan, hanya berpahut kepadamu, dan biarlah Tuhan sendiri yang berkenan memberkati setiap langkah kehidupan kami. Dan pada akhirnya kami menyadari untuk segala sesuatu yang kami raih sesungguhnya datang dari Tuhan. Kami menyerahkan akhir pekan kami ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.